tadi Bapak Ibu sekalian sudah melihat alatnya ya yang uji coba. Ternyata kecil ya, agak ringkes, terus pakai rodanya seperti roda gerobak ya tepatnya ya, Iya, atau sepeda motor ya kecilnya. Terus kemungkinan untuk dibawa di lapangan, walaupun tadi lokasinya cukup menantang, itu jalannya itu tadi waktu ngebawa pas becek ya kemarin hujan ya Pak ya? iya Pak, pas hujan betul. Waduh, itu benar-benar udah tantangan lagi, udah kecil Ya, hujan lagi bawanya. Wah, sangat tantangan sekali. ya, Gimana Pak kemarin? ya. Ini memang akhirnya maaf, suatu inovasi itu itu berkembang Pak ya, harus Hmm. improvisasi terus ya seperti itu. Kebetulan ketika mencoba pertama kali itu boleh dibilang kondisinya kondisi ekstrim, gitu Hmm. ya. Baik, baik ya. Jadi sangat baik sekali. Untuk apa? Untuk kita memikirkan ke depan, perbaikannya seperti apa, begitu ya. Nah, seperti tadi misalnya ketika becek itu motor nggak bisa, ya, jadi harus pakai tangan, gitu kan, karena becek seperti itu. Nah, nantinya bisa nggak motor tersebut meskipun becek itu bisa, satu Hmm. ya. Kemudian kedua, apa namanya itu, eh, ketika pertama kali mencoba nyedot itu sangat ekstrim sekali. Jadi sudah bertahun-tahun di bak tersebut ya itu tidak dikuras begitu. Jadi karena sifatnya itu itu komunal dan tidak biasa ya, jadi banyak padatan-padatan yang macam-macam lah di situ ya. Sehingga di sini apa yang kita pikirkan ya, dan ini memang awalnya kita rancang itu adalah untuk lebih cocok maaf untuk ke permukiman satu rumah Pak. Jadi lebih bersih ya. Nah, kemudian dicobakan di tempat yang komunal, yang segala macam yang lebih kotor seperti itu, tantangannya lebih besar. Nah, sehingga apa? Screen gitu ya, yang ada sebelum pompa itu dia terlalu kecil, begitu ya. Hmm. Atau kita perlu improvisasi, ditambahlah screen ya, sebelumnya. Ya, Hmm. sehingga apa? Screen yang ada itu yang hanya satu unit, maaf 2 unit sebetulnya, itu dibagi bebannya, begitu Hmm. ya. Nah, sehingga apa? Untuk kedepannya kita akan tambahkan satu screen lagi, begitu Hmm. ya, agar supaya dengan metode pengambilan lumpur ya dari It- tangki-tangki itu tetap kalau konsep saya menghindari pompa vakum pump, begitu ya. Hmm. Nah, bisa saja misalnya dengan menggunakan screw pump, Hmm. begitu ya. Nah, kebetulan em, apa kami mencoba itu dengan menggunakan alat-alat yang ada, Ya. gitu ya, seperti itu. Kalau screw pump sebetulnya permasalahannya bisa selesai Pak. Nah, screw pump itu dia bentuknya screw ya, Hmm. konstruksinya sederhana, tapi harganya Hmm. bisa 140 juta Pak. Hmm. Nah, ini tantangan buat ini nih, buat ahli-ahli mesin di Indonesia ya, Hmm. begitu ya. Kita sekarang import ya, padahal konstruksinya sangat bisa sekali, gitu ya, sangat bisa untuk diproduksi, tapi harganya mahal sekali, begitu Hmm. ya. Jadi kedepannya mungkin akan lebih baik dengan terjadinya permasalahan di lapangan seperti ini. Gitu. Oke. Jadi mungkin kalau saya ambil kesimpulan tadi kemarin waktu Bapak uji coba ya, permasalahan ada di bagian filtrasi depannya ya, bukan yang di skru multidis ya. Bukan di multidis ya. Jadi di saringan awalnya ya Ya, betul. ada. Karena isinya ternyata yang di dalamnya isinya macam-macam ya kotorannya ya, kita tahu sendiri lah ya. Banyak kotoran yang mengganggu di Ya, pertama. ya. Tapi dengan demikian akhirnya ketemu ya, kalau seperti ini kalau tidak diuji cobakan hanya dalam berbentuk ini loh, bentuknya bisa nyata, harus dibawa dulu ke lapangan ke realnya. Ya. Karena tantangan di situ ya malum saja, biasanya kalau kita ngebuang isinya macam-macam ya Bapak Ya. Ibu, itu buangannya kita. Kadang-kadang kalau truk sedot tinja aja, kadang-kadang yang disedot, yang diambil itu pas di penyedotan ada ketemu. Saya bingung, kadang-kadang ada yang ketemu celana, sarung dan segala macam di luar yang berbentuk karet-karet. Saya yakin Bapak Ibu ya yang di sini yang pasti eh, yang bekerja di area penyedotan pasti paham itu. Dan itu yang membuat suka macet di dalam, tantangan di dalam kalau penggunaan mesin. Macet ya, itu karena saringan. Jadi
saringan itu ini juga informasi buat Bapak Ibu semua ternyata sangat penting sekali dan ternyata di uji cobakan saringannya yang malah lock ya. Ya, Karena yang lumpurnya mau masuk ke alatnya menjadi kecil ya, dan itu ketemu kemarin permasalahannya dan sekarang lagi di solve problem solving ya sama Bapak ya ya, untuk ke depannya ya. ya, Tadi Bapak bilang mungkin kalau nyedotnya nggak pakai pompa, pakai apa itu namanya? Bapak bilang tadi apa? Pompa ulir, pompa ya ulir ya, pompa ulir screw yang dari pump. bawah. Hmm, Tapi kan itu tantangan lagi Pak, karena manhole kita suka bervariasi lebarnya. ya, Nah itu ahli-ahli mesin akhirnya bingung, manhole ukuran standarnya berapa gitu. Kadang-kadang ada yang besar, ada yang ya, kecil, tergantung dimensinya ya, kadang-kadang. Itu jadi ya, tantangan lagi. ya. Dan ini saja buat tantangan Bapak membuat yang lebih kecil udah tantangan sekali ya Pak ya ke situ. Ya. Nah pertanyaan lagi Pak mungkin sambil kita tanya jawab nih Pak. Kira-kira berapa sih Pak? Mungkin Bapak masih, ini kan Bapak uji coba yang pertama ya Pak. Walaupun belum ada kata fix, kita ingin tahu berapa sih biaya investasinya menggunakan alat ini, Ya. ataupun nantinya biaya operasinya ya. Ngoperasin itu. Tadi kalau nggak salah Bapak pakai genset, Ya, kan tidak menggunakan listrik ya, ya, dari betul, tempat situ ya. betul, ya. Takutnya kan kalau menggunakan listrik ke situ, wah berapa itu nanti mereka KPP mesti bayar ya. Ya. Itu kira-kira gimana Pak? Mungkin Bapak bisa jelasin. Ya Pak, di sini mungkin dibagi dua ya Pak ya. Jadi satu adalah unit IPLT yang mobile itu sendiri, kemudian dengan unit ya truknya, begitu ya. Nah di sini untuk yang apa namanya itu unit IPLT-nya itu kurang lebih ya Unit alatnya 667 berarti ya. kecilnya ya? Kenapa? Alatnya ya? Ya, Alatnya oke. betul ya. Alatnya sekitar 667 juta Oke. kurang lebih ya, seperti itu. Terus kemudian untuk yang harga truk box-nya ya ini dimodifikasi juga Pak, karena supaya nanti gampang turun gitu ya, dan box nanti gampang turun. Itu sekitar 559 juta. Jadi total itu belum PPN ya, itu 1.226 juta 650.000 seperti itu ya. Cukup fantastis sekali ya Pak. Jika kalau saya mendengar dari apa namanya itu dari kawan-kawan yang dari luar ya, itu harganya itu bahkan di atas 3M. Yang saya dengar gitu kan. 3M hanya alatnya saja Kak Pak? Hanya alatnya saja, Oke. tidak berikut dengan itu, apa namanya itu si mobilnya seperti itu ya. Gitu. Nah, kenapa? Ini murah itu satu ya, karena apa namanya itu dibuat di Indonesia ya. Jadi TKD-nya cukup besar. Kemudian kedua, memang kita tidak bisa apa namanya itu tidak bisa terlepas dari komponen luar negeri. Nah, di sini komponen luar negerinya itu adalah satu pompa diafram pumpnya. Ya, terus kemudian kedua apa namanya itu unit apa gearnya ya, motor gearnya sama si motornya untuk memperkecil skru ya, seperti apa putaran skru itu masih diimport ya, masih diimport seperti itu. Nah terus kemudian ada juga kalau kompresor sudah lokal ya, kompresor sudah lokal Pak. Jadi yang ya pompa mungkin yang masih keluar itu sama gearboxnya, ya selebihnya masih sudah dalam negeri. Sehingga TKDN-nya itu kalau dihitung-hitung secara kasar itu 60% sih dapat. Oh, 60% ya. 60% Ya, Pak? bisa Pak. Wow, 60%. itu kalau 60% itu berarti wah sangat banyak yang komponen lokalnya dong Pak ya? Sudah banyak Pak. Karena ini kan gini, apa nah itu biaya yang paling besar itu adalah untuk stainless steel. Jadi plat stainless steel itu yang paling besar, gitu ya. Nah, sedangkan si komponen plat stainless steel itu sudah diproduksi di dalam negeri, Pak. Begitu ya. Ini dengan apa nah itu ramainya industri apa nikel ya, gitu ya. Ini sudah banyak diproduksi di dalam negeri. Pak, kalau ini Bapak bilang sekitar sudah taruhlah di angka 60% tadi Bapak. Apakah sudah ada sertifikasinya atau tandanya? Apa masih dalam proses atau gimana Pak? Ya, ada yang sudah disertifikasi Pak, begitu ya sertifikasi tipe yang lain Pak, ya tipe yang lain itu komponen dasarnya itu ada kurang lebih sekitar dapat di angka 40% Pak, begitu komponen 40%. Kenapa? Karena tempo hari ketika kita menghitung itu platnya itu masih import.
Hmm. platnya gitu ya. Ternyata sekarang di Indonesia platnya sudah lokal, sudah ada. Oh, sekarang udah ada Sudah lokal. ada lokal Oke. gitu. Jadi ini berarti untuk jenis yang lain sudah ada di 40 atau 60% lah ya tadi Bapak bilang. Berarti untuk di TKDN berarti sudah banyak komponen lokalnya nih. Oh, bisa masuk list nih, bisa. Baik, ini karena Bapak masih uji coba yang pertama ya untuk yang di lokasi yang sangat sulit dijangkau itu. Nah, Bapak kan di situ ini ada biaya pengolahan nih Pak. Ya. Bapak ngitung tuh biaya listrik 15.000 di situ. Kemudian biaya kimia. Oh, ada kimia juga. Nih saya lupa nih. Ya. Di sini ada pemakaian kimia. Nanti kira-kira kimianya tadi untuk polimer ya Pak ya? Polimer Pak, polimer kationik ya. Kationik. Ya. Berarti si nanti perlu standar kualifikasi operator yang mengoperasikan ini nanti ya Pak ya. Karena kan nggak bisa sembarangan, kalau nggak polimernya nanti cepat habis atau kurang pada saat dibawa gitu ya Pak. Iya. Betul Pak. Jadi karena memang ke lapangan sehingga harus sedikit ya, seminimal mungkin. Jadi nanti kalau yang sudah dilarutkan kita siapkan di pool Pak. Begitu ya. Pakai jerikan-jerikan. Nah, terus kemudian tetapi juga disediakan yang aslinya, yang powdernya. Jadi di lapangan pun gampang untuk melarutkan. Kenapa? Karena kita ada kompresor untuk di pengadukannya ya Pak ya. Jadi ini memang sangat dirancang untuk sangat mudah sekali seperti itu. Oke, baik Pak. Ini kemarin masih uji coba. Tadi yang saya cukup menarik itu penggunaan bahan bakar. Ya. Ada. Jadi di sini memang pakai gini. genset soalnya Pak ya. Iya betul. Kami memang belum ini Pak ya, belum secara tepat begitu ya menghitung. Nah ini diperkirakan 1 meter kubik itu adalah 1,5 liter dari bensin Pertalite ya. Pertalite kalau nggak salah 10.000 ya harganya. Nah sebetulnya sih bisa di bawahnya Pak, bisa di bawahnya. Tapi ini yang paling boros lah gitu kan, karena saya takut mempertanggungjawabkan ya kalau misalnya terlalu murah. Nah kemudian yang kedua kimia. Kimia itu 80 ppm Pak. Ya sebetulnya 60 ppm juga bisa terbentuk. Tapi yang baik itu adalah 80 ppm. Dengan harga kurang lebih 80.000 per kilogramnya, itu jadi jatuh di angka 6.400 per meter kubiknya. Nah, yang mahal inilah SDM-nya. Ini yang mahal SDM-nya. Kenapa mahal gitu kan? Karena alat ini gitu ya, untuk beroperasi itu dibutuhkan asumsinya 2 orang. Dua orang ya. Sedangkan per hari dia hanya bisa mengambil kurang lebih sekitar ada 4 rumah. Berarti hanya 4 meter kubik. Gitu ya per hari itu. 4 meter kubik. Nah, sedangkan misalnya gaji petugas itu 5 juta per orang. Ya. Jadi 1 bulan itu adalah 10 juta. 10 juta dibagi 26 hari dikalikan 4 meter kubik, Pak. Dapatlah 96.000. Saya juga kaget. Gede banget ya. Begitu ya. Karena itu yang mobile itu. Jadi alat ini memang setengah di jalan, setengahnya lagi adalah di tempat Pak, begitu. Nah ini. Baik Pak, tapi nanti memang untuk harga dan biaya nanti kita bisa compare gimana kalau untuk kita biasanya disedot dengan diolah setempat, nantinya kita lihat. Tapi yang cukup menarik sebenarnya, alat ini kalau lagi nggak ke lapangan kan bisa dipakai di EPLT ya? Oh bisa? Bisa Bisa sekali saja? kan? Bisa sekali. Jadi sebenarnya alat ini bisa juga dipakai di EPLT untuk nyedot atau ngolah lumpurnya, karena kan udah modelnya dewatering ya Pak ya? Ya, bisa Jadi, sangat Pak. Bisa. Jadi pada saat dia bukan berarti kita berpikir keekonomisannya, alat ini tidak hanya untuk dipakai di permukiman, tapi kalau tidak ditaruh di pool, digunakan di EPLT juga masih bisa kan Pak ya? Nah, sangat bisa Pak. Nah, jadi mungkin kalau misal kita combine gitu, harga kalau ekonomiannya akan beda nantinya ya, betul kan ya? Jauh Karena lebih kan murah. nanti akan berbeda lagi nanti kalau. Jadi sangat tergantung kita mengoperasikannya kemana. Jadi baik. Terima mungkin kasih. sebagai gambaran Pak, alat ini misalnya anggap 1,5 meter kubik per hari itu kan. Kalau misalnya sehari kita operasikan 10 jam. Per jam tadi mungkin Pak. Per hari ya, per jam ya. 10 jam berarti dia bisa mengolah 15 meter kubik per hari lumpur. Per hari. Begitu. 15 meter kubik per hari lumpur. Berarti biaya SDM-nya sangat turun sekali. Dari 4 ke 15. Nah, itu tadi mungkin Pak. Jadi perbandingan harga keekonomiannya tadi itu kan Bapak hanya ngebandingin kalau dipakai di lapangan di bawah
ke mobilenya, tipe Ya. mobilnya tiba. Tapi kalau misalnya tidak digunakan ke lapangan, kita taruh di PLT juga masih, atau di IPAL yang lain, atau memang di PLT kita bisa pakai pokoknya intinya ya Pak ya. Ya. Nah, ini saya mau bertanya kenapa Pak dinamain peluti, bukan Peluti itu peluit ya Pak ya? peluti itu saya juga namain apa ya gitu kan. Tapi ingin ke-Indonesiaan tuh ya. Ya mudah-mudahan alat ini bisa diekspor juga keluar gitu ya. Karena apa namanya itu em, bahwa alat ini cukup menarik gitu ya. Dan tidak begitu mahal, bisa kompetitif ya. Jadi sebetulnya peluti itu adalah pengolah lumpur. Saya nggak tega untuk tinja Pak, septik. Silakan mau diinikan lumpur tinja atau sumur septik begitu ya. Jadi kalau kita gitu ya, kalau kita Pak pengolah lumpur tinja oke, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang bukan di luar kita itu, kok nggak enak banget ya namanya gitu kan. Seperti itu. Sama seperti kalau dulu kan di truk itu truk tinja gitu kan. Sekarang nggak ada ya Pak ya, kalau nggak salah apa namanya itu sedot Nah, WC atau apa gitu seperti itu. itu banyak ditempelan Pak biasanya Pak. Baik, nah saya mau pindah dulu ke Bu Nova. Tadi Ibu udah lihat ya tayangan-tayangannya tadi. Tapi ini kan sebagai informasi ini eh, pada saat melakukan uji coba ini semua ditanggung oleh investasi bukan dari iWash, tapi dari mitra. Ya, nah, kira-kira mungkin ke depannya apakah ada riset atau apa yang bisa membantu dari kalangan akademisi yang kita bisa gunakan untuk masyarakat di pengolahan lumpur ini, Bu? Dan mungkin juga bisa untuk membantu apa ya, masukan untuk Pak Ridwan ataupun dari tempat lain, atau nanti yang bisa membantu kami dan teman-teman di lapangan untuk problem solving terhadap implementasinya di lapangan, Bu. Mungkin ada masukan dari Ibu? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk sekarang Pak Endro, kalau di Teknik Lingkungan UI sebetulnya kita lebih fokus ke kualitasnya. Kalau ini kan lebih ke alat ya Pak Ridwan. Jadi kalaupun seandainya nanti ada kolaborasi, saya sebenarnya sangat mengharapkan kalau seandainya nanti ada kolaborasi ya Pak ya. Itu terkait dengan bagaimana kita bisa menilai si kualitas si lumpurnya dari mulai awal hingga akhir, dan bagaimana kalau seandainya kita mau memanfaatkan kembali si lumpur tersebut, misalnya keluaran dari dewatering sludge unitnya, ataupun kalau seandainya kita mau mengolah si air limbah, itu kan pasti ada keluarannya kan Pak ya, ada air yang dikeluarkan dari proses tersebut. Akhirnya kita bisa cek, terus kita bisa gunakan kembali misalnya buat apa. Yang terbaru yang saya lagi usung itu sebenarnya untuk penggunaan kembali sebagai pupuk dan juga sebagai bahan pembentukan biopolimer. Biopolimer itu untuk plastik berdasarkan biologis. Jadi dari air Menarik limbah sekali, itu Bu. bisa digunakan sebagai plastik, bahan dasar plastik yang bioplastik. Itu sangat menarik sekali, Bu. Terutama Bu, itu begini, itu kalau misalnya kita lakukan, ini kan terkadang juga lumpur yang sudah kering itu bagi yang pengelola ya, kalau dibiarin butuh lahan. Betul, betul. Terus itu kan memakan lahan. Terus apakah semuanya bisa dibuang ke TPA gitu ya? Ataukah digunakan untuk kembali? Selama ini bilang banyak diambil, ada yang mengambil untuk kompos ya. Betul, banyak Pak. Ah, Di banyak. PLT tuh rata-rata kalau udah kering dari SDB-nya, nanti Mm-mm. ada yang beli. Ya, biasanya begitu, Bu. Iya, ada yang beli terus nanti yang beli itu dijadikan sebagai eh, memperkaya tanah ya Ya, istilahnya ya. ya. Gitu. Support apa? Co-composting ya Iya, istilahnya ya. composting, betul betul. Nah, itu juga kalau misalnya digunakan di IPAL permukiman, kan nanti dipakai warga ya Bu ya, misalnya. Siapa tahu ada nilai keekonomisan buat warga situ yang mungkin bisa perlu distudi lagi Bu ya. Karena terus terang Bu, kita sendiri untuk pengetahuan tentang hasil lumpur yang bisa digunakan itu sangat sedikit gitu ya. Dan juga mungkin bisa juga PR buat teman-teman atau research nanti, Ibu bilang tadi airnya. Kalau nggak salah kalau di Bapak airnya dikembaliin ya Pak ya? Akhirnya dikembalikan ya. Nah itu dia. Kalau airnya dikembalikan, apa dampaknya buat IPAL tersebut gitu loh. Apakah semakin bagus, apakah bebannya bertambah? Saya yakin semakin bagus. Cuma seberapa persen?
kan kayak bisa ngenolin kan, lumpurnya diambil lagi. Cuma kan pertanyaan lagi terkadang juga desainnya sendiri perancangan dengan desain bisa jadi ada perbedaan. Dan bisa jadi yang sering kali itu permasalahan itu adalah kalau air hujannya masuk ke ipal permukiman. Nah itu problem solving lagi tuh biasanya tuh ya. Ya nanti memang kita harapin ke depannya kita bisa kolaborasi baik ini dari kalangan mitra yang mau ini inovasi dari kalangan mitra yang mau terjun untuk kita beri tantangan ini loh permasalahan kita kira-kira bisa nggak? Kalau mitra kan biasanya berpikir wah ini berpikirnya langsung bisa untuk digunakan lebih lanjut nggak? Betul. Selain untuk bermanfaat, karena skala besar bisa, maksud skala kecil nggak bisa, itu Iya, kan ya betul. tantangan ya Pak ya. Iya, iya. Nah untuk Ya, saya ya Pak, dalam arti gini, mungkin setuju ya Bu, bahwa itu komponen yang ada di dalam cake atau padatan hasil dari septic tank itu kan sangat kaya ya akan itu nutrisi kan gitu ya. Nah kalau misalnya, nah sekarang gini, tinggal masalahnya itu adalah itu riset data ya, terus kemudian aturan gitu ya, bahwa ini kita pahami, terus kemudian sedangkan kita sendiri banyak daerah-daerah yang itu perkebunan ya, perkebunan sawit misalnya, terus kemudian pohon kayu ya, untuk kayu kertas begitu ya. Nah ini sangat dibutuhkan nih seperti itu ya, itu satu. Kemudian kedua, kalau misalnya kita jalan-jalan ke Indonesia Timur di NTT itu kan tandus ya, kering gitu kan. Di satu pihak kita kebingungan nih ngebuang material yang kita tahu sangat untuk haranya sangat bagus sekali. Nah, kenapa tidak ada suatu ya transfer ya dari penghasil kemudian ke daerah tandus ini gitu. Mungkin sangat bisa bermanfaat seperti itu. Ya, betul Pak. Jadi saya saat ini kebetulan lagi meneliti kandungan-kandungan yang ada di lumpur tinja dan juga lumpur aktif IPAL Pak. Nah dari beberapa temuan yang kami temukan memang kadarnya sebenarnya kadar untuk logamnya itu melebihi baku mutu dari tipikal pupuk padatan. Kalau misalnya dari Kementerian Pertanian tuh ada 2 jenis baku mutu, untuk pupuk itu ada pupuk cair dan juga pupuk padatan. Jadi untuk pupuk padatan itu sebenarnya beberapa komponen logam beratnya melebihi baku mutu. Jadi justru saya sekarang sedang ngecek bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikannya ke dalam tanah, tapi dia tidak mencemari lingkungan. Walaupun misalnya dia sudah lebih dari baku mutunya si pupuk tersebut, tapi gimana caranya agar dia tuh nggak langsung mencemari lingkungan, kita gimana cara yang ngolah dulu, dan kita mencari tahu kondisi apa sih yang menyebabkan dia bisa mencemari lingkungan. Jadi biasanya kalau pupuk tidak ada dalam logam beratnya, si logam beratnya itu pada kondisi misalnya tanahnya asam, tanahnya basah, pada kondisi tanah seperti apa sih sehingga si logam berat itu kerilis ke lingkungan. Gitu, itu bisa membahayakan. Jadi saya lagi meneliti hal tersebut, gimana caranya kita bisa memanfaatkan kembali lumpur-lumpur tersebut, itu dijadikan pupuk tapi tidak membahayakan lingkungan gitu Pak. Nah ini menarik Bu ya, karena jumlahnya cukup banyak, kita problemnya logam berat. Iya. Logam berat itu bisa direcover, bisa diambil. Bisa dipulihkan kan? kembali. Nah, Iya betul. ketika diambil logam beratnya, tentunya bisa dimanfaatkan sebagai iya, pupuk. dimanfaatkan. Dan Itu logam juga. beratnya mungkin bisa ada harga tersendiri. Iya betul. Ada value tersendiri. Iya Ya, betul. seperti itu. Sebenarnya Pak dari hasil penelitian saya bahkan dalam lumpur tinja ataupun lumpur aktif tuh ada emas ya kok Pak. oh iya, Ada kandungan emas ya, walaupun sangat kecil tapi itu ada kandungan emas, terus juga perak itu masih ada juga. Jadi ada memang logam-logam yang berharga di dalam lumpur tinja ataupun lumpur aktif. Gitu. loh ini nanti semuanya jadi penambang lumpur ini jadi semua ya Bapak Ibu ya pemirsa. Jadi ternyata bukan pendulang emas nanti, pendulang lumpur nanti. Waduh, ini statement Ibu barusan, wah bisa jadi ini pekerjaan baru nih nanti. Tapi Ibu terus terang, waktu itu juga pernah saya bertanya ya ke para yang penyedot itu, pernah nemu emas ya? Ada Bu emas, tapi cincin yang kesedot yang jatuh gitu. Ada Bu pas
kesaring Iya, gitu. kesaring, iya betul betul. Ada nemu cincin emas tuh ada beberapa lah gitu lah mereka. Tapi itu memang bener. Memang betul betul Pak. Tapi ini Ibu dari hasil lumpurnya Dari kan. selumpurnya, Nah, dari hasil iya. lumpur ada emas dan silver, tapi memang kondisinya sangat kecil ya Pak ya, Iya, konsentrasinya. Jadi iya. nggak berekspektasi sangat besar kalau dari hasil tambang gitu, tapi Tapi sangat lama-lama kecil. jadi bukit, Bu. Bisa memang dengan kondisi ya, setiap orang sekitar 200 gram per hari. Iya, baik. Ternyata kalau kita berdiskusi bertiga bisa nggak habis-habis nih kita berdiskusi berbincang mengenai lumpur nih Bu. Baik, ini mungkin 3 segmen webinar ini telah kita lalui. Sebentar lagi kita akan masuk ke segmen tanya jawab. Mungkin saya bertanya ke Bu Nova dan Pak Ridwan, mungkin ada kalimat penutup sebelum kita tutup webinar dari 3 segmen tadi. Ada kata-kata penutup yang bisa disampaikan? Oke, dari Bu. Saya cuma ingin menekankan kembali bahwa sanitasi itu hak setiap warga negara, bahkan setiap orang yang ada di bumi ini. Jadi kita sebagaimanapun aktivitas kita pasti akan menghasilkan limbah, tapi kita berupaya agar tidak mencemari lingkungan. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova, statementnya mungkin dari Pak Ridwan ada? Ya, pertama Pak, bahwa IPLT itu adalah kita mengolah padatan ya Pak, bukan air. Gitu ya, ini yang repot, padatan ya. Nah terus kemudian kedua, bahwa teknologi yang tepat itu tidak menjadikan repot. Nah saat ini di lapangan itu karena tidak tepat sehingga banyak kesulitan ya. Nah terus kemudian dilakukan suatu riset yang tuntas, terutama untuk implementasi atau hasil dari cake-nya. Seperti itu. Begini tuh Pak. Terima kasih Pak Ridwan dan Bu Nova yang telah memberikan ilmunya nih, sharing ilmu nih tentang pengolahan lumpur nih.